Seniman budaya telah hadir sejak manusia mengenal kehidupan sosial dan spiritual. Pada masa prasejarah, manusia mulai mengekspresikan gagasan dan kepercayaan melalui lukisan dinding gua yang menggambarkan aktivitas berburu, alam, dan simbol ritual. Lukisan ini menjadi bukti awal bahwa seni berfungsi sebagai sarana komunikasi, dokumentasi, dan ekspresi budaya. Saya sebenarnya lahir itu sudah suka dengan seni, walaupun seni budaya, seni rupa, dan kebetulan saya adalah tertarik sekali tentang seni rupa. Mungkin dari kecil lah, saya dari TK itu sudah berkarya, dalam arti itu adalah sebenarnya bisa dari keturunan dari orang tua saya. Bapak saya seorang budayawan, bapak penari Ramayana mungkin di era 60-an. Ibu itu adalah seni rias. Ibu itu di tahun 60-an juga sebagai perias. Makanya lah saya mungkin darah saya mengalir itu darah seni. Jadi saya tekuni dari bapak ibu. Muncullah saya bergelut dengan seni rupa gitu. Kalau aliran saya itu kan aliran realis impresionisme, tapi ada realnya. Dalam arti saya menciptakan sesuatu karya itu bisa dilihat lah, dalam arti sebuah karya yang real, tapi dengan catatan harus kreatif, real tapi harus kreatif. Itulah mungkin karya-karya selama ini yang muncul mungkin di mana-mana itu tentang karya aliran saya itu kan realisme gitu. Ya mungkin tentang karya-karya saya sebenarnya tentang budaya itu yang saya tampilkan malah kebudayaan era sekarang, dalam arti tentang politik tentang budaya itu mungkin saya tampilkan dengan frame yang mungkin guyon ya. Dalam frame saya lukisan itu banyak guyonnya. Karya-karya saya bukan mengkritik, tapi intinya hati saya itu untuk membangun kotak-kotaknya politik yang ada di Indonesia. Jadi saya menampilkan sesuatu itu apa intinya? Intinya untuk menyatukan bangsa dengan elemen yang di bawah ini kadang-kadang bergesekan. Saya menampilkan lucu-lucu karya-karya saya sebenarnya agak menggelitik tapi lucu gitu. Intinya untuk karya saya kebanyakan kayak gitu. Kalau karya saya kebanyakan medianya oil on canvas, dalam arti saya belajar mungkin dari sekolah ya. Sekolah itu memang saya mempelajari tentang kanvas gimana, dan terutama sekarang saya malah memilih dengan teknik cat minyak. Dalam arti kalau sekarang model sekarang kan udah banyak yang pakai akrilik, tapi saya bertahan dengan budaya saya. Dari zaman dulu saya menggunakan cat minyak, jadi sampai sekarang saya tetap menggunakan cat minyak. Tentang karya-karya saya mungkin saya itu mencari sesuatu ide itu sebenarnya juga di lingkup kecil lah, mungkin di kampung. Saya nongkrong di angkringan, dan waktu itu sempat saya membuat karya itu sebenarnya saya ngambil dari angkringan. Waktu itu karya saya berjudul Angkringan RI 1, dan di situ ada beberapa tokoh dari Pak Karno sampai presiden sekarang. Itu kenapa? Itu budaya di Jogja itu kan angkringan. Saya tampilkan dalam frame lukisan saya, itu judulnya Angkringan RI 1, yang sangat mungkin unik lah. Jadi karya saya ini sebenarnya tadi elemen-elemen masyarakat. Mungkin selama ini dengan adanya politik itu kan terkotak-kotak dalam arti aku idolanya A, B, C, D. Di situ lukisan saya itu menyatukan tokoh-tokoh itu biar masyarakat itu akan memahami, loh iki loh tokohmu iso ngombe bareng, ngopi bareng, kenapa kamu harus pecah-pecah. Itu sebenarnya lukisan saya muncul sebenarnya itu kegelisahan saya tentang Nusantara, tentang Indonesia yang selama ini terpecah-pecah dengan adanya politik dan lain-lainnya. Saya sebagai warga biasa itu kan ingin menampilkan sesuatu
biar damai di Indonesia itu. Walaupun terkotak-kotak ini akan membuat sesuatu yang tidak baik, makanya saya satukan dalam frame lukisan saya dari A sampai Z itu saya tampilkan di situ, maka terbentuklah tentang keselarasan yang ada dalam karya saya. Jadi sekarang di era sekarang ini memang tantangan saya ya mungkin adalah sebagai pelukis itu banyak tantangannya. Sekarang muncul pelukis muda dengan kreatifnya. Saya juga mengakui lah anak-anak muda itu dengan kreatif. Saya sebagai ya wis rada tua, ini intinya saya masih rada tua, tapi saya harus bisa mengimbangi dia. Dalam arti saya ambil energinya dia buat saya tuangkan dengan karya-karya saya. Jadi kita harus selaras sama anak muda. Saya wis rada tua, itu harus ada keseimbangan. Itu sebenarnya tantangan lah dengan digitalisasi, dengan teknologi yang luar biasa. Saya juga harus bisa belajar tentang itu. Jadi biar karya-karya saya tidak tenggelam dengan munculnya anak-anak muda yang kreatif tadi. Jadi harus kita seimbang lah. Kita juga harus tidak buta dengan teknologi. Kita gunakan teknologi untuk membantu kita membuat karya-karya kita. Sebenarnya kita sebagai generasi sekarang itu malu dalam arti gini. Ketika nenek moyang luar biasa dengan mungkin saya di Taman Mantani, lingkungan kita banyak candi. Sebenarnya saya dikeplak dalam arti zaman dhisik bisa membuat sesuatu yang melegenda dengan karya-karyanya yang luar biasa. Tapi sekarang ini kita kan belum ada apa-apanya dengan karya-karya beliau yang luar biasa diakui dunia. Makanya ini adalah mungkin untuk penyemangat untuk anak-anak muda sekarang, deloken candi-candi yang ada itu. Deloken wacanen rasakno karya-karya dia. Sungguh luar biasa, di luar nalar sebenarnya itu. Ya alhamdulillah, maksudnya saya sebagai intinya wong desa lah, dalam arti saya di pedesaan, di kampung, tapi nggak tahu, tapi karya-karya saya itu sudah banyak dinikmati pejabat-pejabat tinggi negara. Yang salah satu contoh yang sangat menyentuh hati saya pernah didatangi dari Istana Negara. Dia datang ke rumah saya dan mengecek karya saya, dan alhamdulillah karya saya diboyong di Istana Negara dan dia mengapresiasi sekali. Itu judulnya rada lumayan ngeri. Jadi waktu itu saya kasih judul Meramu Gending Nusantara. Jadi beliau presiden sampai ke-7 waktu itu main gamelan dengan pakaian Jawanya. Dan alhamdulillah diapresiasi istana. Dan di Istana Negara itu sudah ada karya saya 3. Jadi dari Istana Negara Jakarta, di Bogor, dan di Mensesnek itu juga ada. Dan bisa dibuktikan di sana itu ada karya saya. Dan yang belum lama mungkin Pak Mahfud MD juga mengoleksi saya dipanggil. Disitulah saya menjelaskan karya-karya saya, dan beliau alhamdulillah senang dan berkenan. Waktu itu judulnya Buka Habisin. Jadi Pak Mahfud MD, saya sosok Pak Mahfud MD adalah mungkin saya mengagumi beliau tentang hukum. Terus karya yang menggelitik sebenarnya rada aneh, tapi saya sempat was-was lah. Saya dipanggil kalau nggak salah itu Direktur BI Jakarta. Dia melihat karya saya itu judulnya Gaple RI 1. Nah, di situ sebelum beli saya ditanya, ini Mas Suri tak beli, tapi jelasin kok wani-wani nih Presiden do Gaple. Lah saya jawab itu gampang Pak, waktu itu saya tidak takut. Intinya nek mung karya saya ditekon itu saya tidak takut. Pak, karya saya di situ yang Bapak mau beli, apakah ada uang di situ Pak? Kan nggak ada uang Pak di situ. Itu kan cuma refreshing. Beliau-beliau itu kan mikirkan rakyat mungkin 250 juta, stres Pak. Stres, makanya dia ngumpul di belakang di Istana Negara, ngumpul. Ya udah kita refreshing main gaple. Makanya di situ ada tertawa. Intinya cuma refreshing. Jadi ketika nanti sudah refreshing, dia bisa enak mengambil kebijakan untuk masyarakat Indonesia. Jadi mungkin kemarin yang terakhir itu Wakapolri juga ada mengoleksi karya saya juga. Mungkin kadang-kadang saya lupa juga beliau-beliau yang orang-orang penting yang sudah mengoleksi saya, tapi alhamdulillah
alhamdulillah saya sebagai cuma wong desa, tapi alhamdulillah di koleksi orang-orang penting di tokoh-tokoh di Indonesia gitu Mas. Kalau Taman Martani nyepot sekali sebenarnya. Saya sebagai pelukis mungkin di Taman Martani itu pelukis kan nggak begitu banyak, jadi saya agak kelihatan sama beliaunya Pak Lurah, dan Pak Lurah sangat mengapresiasi karya saya, dan waktu itu sempat saya lukis lah beliau sebagai tokoh di Taman Martani. Saya menyepot program-programnya dia juga menyepot saya sebagai seniman yang ada di Taman Martani. Ini adalah mungkin kolaborasi lah, dia pemimpin, saya seniman, jadi saya juga sering sharing sama beliau tentang karya-karya saya. Jadi ini contoh lah antara seniman dan pejabat itu saling support. Intinya untuk kita untuk masyarakat yang baik, maksudnya untuk kedepannya itu lebih enak untuk mengungkapkan, mengapresiasikan tentang karya-karya. Mungkin nggak saya, nanti ada orang-orang lain tentang seni rupa dan lainnya, itu bisa diayomi lah sama Pak Lurah. Lukisan yang sangat sebenarnya kalau dipikir-pikir itu saya berat, mau menjual itu berat. Dengan saya menguras otak saya menciptakan suatu ide dan akhirnya dimiliki orang. Tapi saya senangnya aja lah bahwa suatu negara, pemerintahan, mungkin saya di koleksi Istana Negara itu sudah kebanggaan saya, dan dipasang di sana, dan saya datang ke Istana Negara dan dipasang di mata saya. Itu adalah kebanggaan saya sebagai warga negara. Saya sebagai orang Taman Martani bisa menampilkan karya di sana, itu sudah di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya menjadikan sesuatu dia mungkin bangga, iyalah saya bangga. Itu adalah nek pelukis mentok di koleksi Istana Negara itu sudah luar biasa buat saya. Tapi itulah perjuangan saya sampai Istana Negara mengelirik lukisan saya itu kan di luar nalar sebenarnya. Tapi ya berjalan apa adanya, diapresiasi sama Istana Negara, itu sudah terima kasih sekali. Ya, seni lukis itu sebenarnya kayak hampir orang dagang lah dalam arti. Jadi kita itu harus pinter-pinternya memanage lah. Ketika lukisan laku gede, tapi nanti kan bisa 2 bulan, 3 bulan tidak laku, itu udah. Nah, kalau pelukis sudah wajar lah, itu udah biasa. Yang penting kita bisa memanage lah dengan menghasilkan karya, mendapatkan sesuatu imbalan. Itu adalah tanggung jawab seniman untuk bisa mengatur. Jadi seniman itu kan bisa laku misalnya ratusan juta, misal 2-3 bulan tidak dapat. Jadi kita pinter-pinternya memanage, pinter-pinternya kita mengapresiasi dengan uang itu. Jadi kita harus belajar sebenarnya harus belajar manajemen kalau boleh gitu. Jadi biar enak. Tapi mungkin itu harus nek seniman ini belajar kayak gitu kadang-kadang wegah, intinya gitu. Tapi kita mulai belajar lah memanage karya, memanage hasil dari karya itu. Jadi setahun itu bisa 4, bisa 2. Kalau ramai ya alhamdulillah gitu. Ya sama kayak gambling orang dagang. Tapi kalau seniman payu-payu, yang penting dia bisa mengungkapkan unek-unek di hati. Itu yang penting. Jadi kalau laku itu ya nomor loro lah, intinya gitu. Memasuki era modern, seniman budaya tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga mengembangkan lukisan sebagai media kritik sosial, inovasi, dan dialog budaya. Dengan demikian, seniman budaya, khususnya pelukis, memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan budaya sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman.